Selamat datang di program Papan Tulis Online, program yang saya tujukan khusus kepada siswa saya untuk tetap bisa belajar dari rumah. Cekidot. Halo, kita berjumpa kembali di program kesayangan saya ya. Mungkin kamu enggak, tapi saya tetap mencintai program ini ya. Program di mana menjadi sarana bagi saya untuk menyampaikan materi bagi siswa saya, khususnya bagi kelas 10 untuk video kali ini. Di video kali ini kita akan bicara tentang identitas trigonometri ya. Jadi nanti sebelum kita menyelidiki identitas trigonometri, kamu harus pahami dulu rumus modal kita dalam mencari rumus identitas trigonometri. Ya, apa modal kita? Modal kita yang pertama kamu pahami bahwa trigonometri itu adanya di dalam lingkaran dan kemudian di dalam segitiga. Kemudian, ya, dari mana lingkaran itu? Seperti gambar-gambar saya minggu lalu ya, dari sini. Ini. Ya. Dari sini, kemudian ada segitiga. Segitiganya kita bawa keluar. Ya, kenapa segitiganya saya bawa keluar? Karena supaya kamu paham bahwa ini adalah segitiga siku-siku. Kalau ini segitiga siku-siku, maka berlaku hukum Pitagoras. Kemudian karena di sini ada bicara sudut, maka kita berlaku juga perbandingan trigonometri. Jadi beberapa menit awal ini kita masih bicara tentang rumus modal ya. Belum masuk kita identitas dari trigonometri. Kemudian rumus perbandingan trigonometri ini kita cari dulu kuadratnya masing-masing, si sin, si cos, dan si tangen. Kenapa begitu? Karena rumus Pitagoras ini pakai kuadrat, itu alasannya. Jadi kita cari kuadrat masing-masing, ini kita kuadratkan kedua ruas. Kemudian kalau sin kuadrat alfa dikuadratkan, itu cara menulisnya sin kuadrat alfa ya. Kemudian ini kuadratnya ini adalah y kuadrat per r kuadrat. Kemudian si cos. Cos kita kuadratkan kedua ruas ya. Itu menghasilkan cos kuadrat alfa sama dengan x kuadrat per r kuadrat. Kemudian si tangen. Tangen alfa sama dengan y per x, kita kuadratkan masing-masing, menghasilkan tangen alfa per tangen kuadrat alfa sama dengan y kuadrat per x kuadrat. Tetapi si tangen ini ada dua bentuknya ya. Tangen ini, yang ini rumusnya y kuadrat per x kuadrat, itu kita hasilkan dari kuadratkan tangen, dan juga kita dapat dari hasil membagi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Sin tadi apa? Sin kuadrat alfa y kuadrat per r kuadrat. Cos kuadrat alfa apa tadi? X kuadrat per r kuadrat. Kemudian ini kalau pecahan dibagi itu sama dengan perkalian pecahan, tetapi penyebutnya ini dibalik ya. R-nya di atas, X-nya di bawah. Kemudian ada yang bisa kita matikan R kuadrat sehingga menghasilkan Y kuadrat per X kuadrat. Sama kan dengan nilai tangen tadi. Jadi untuk tangen bisa kita cari dari mengkuadratkan perbandingan tangen atau membagikan sin kuadrat alfa dengan cos kuadrat alfa. Jadi itu tadi beberapa modal kita, dan beberapa modal lain seperti cos itu adalah sekan itu adalah kebalikan dari siapa, kosekan itu kebalikan dari siapa, kotangen itu kebalikan dari siapa. Kamu pasti sudah tahu. Jadi kita daftarkan dulu semua modal kita. Ini tadi dari Pitagoras, ini dari sin itu kalau dikuadratkan begini, kemudian ini dari mana? Dari sini ya. Anggap sin ini per 1 sama dengan y kuadrat per r2. Jadi kali silang ya, r dikali sin kuadrat alfa sama dengan r kuadrat sin alfa. Y kuadrat kali 1 sama dengan y kuadrat ya. Ini sama nilainya dengan ini, semuanya saya lain bentuk. Kemudian si cos sama kita buat, kemudian si tangen. Tetapi si tangen itu bisa kita cari dari sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Ini beberapa modal kita untuk mencari identitas trigonometri. Masih modal ini ya dek, ya belum ini intinya. Nah sekarang kita masuk ke intinya. Ya,
kita mencari rumus identitas trigonometri yang pertama. Rumus identitas trigonometri yang pertama kita dapat dari modal kita yang ini, R kuadrat sin alfa, R kuadrat kali sin alfa kuadrat, dan R kuadrat kali cos kuadrat alfa sama dengan IX kuadrat. Nah, yang dua inilah, sorry saya kurang membacanya. Dari sin dan cos. Dari sin dan cos kita substitusi ke rumus Pitagoras. Artinya ganti si Y kuadrat menjadi ini, ganti si X kuadrat menjadi ini. Yuk kita ganti. Maka sudah terganti. X-nya ini, Y-nya ini. Sudah terganti. Kemudian ada nggak yang bisa kita lakukan di sini? Ada ya, karena di sini kedua ruas masing-masing punya R. Sini punya R kuadrat, sini punya R kuadrat, ini punya R kuadrat. Maka bisa kita sederhanakan dengan kedua ruas kita kalikan dengan 1/R kuadrat. Supaya apa? R-nya habis nantinya, itu tujuannya. Nah, ini sudah semasing-masing suku dan di masing ruas saya sudah kali 1/R kuadrat. Sehingga ada yang mati, ini. Sehingga tinggal 1 sama dengan cos kuadrat alfa tambah sin kuadrat alfa. Atau orang sering menulisnya sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, inilah untuk rumus identitas trigonometri yang pertama. Kenapa disebut identitas? Karena sama dengan 1 di sini, itu intinya ya. Sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Ini yang pertama. Rumus identitas trigonometri ada 3. Jadi yang kedua kita selidiki sebelum yang ketiga. Nah, yang ketiga asalnya dari rumus yang pertama ya. Yang kedua asalnya dari rumus yang pertama. Tetapi ini tadi rumus trigonometri yang pertama. Kemudian masing-masing kedua ruas kita kali dengan 1/cos kuadrat alfa. Ya. Kita kalilah mereka, saya sudah tuliskan di sini, artinya 1/cos kuadrat alfa kali ini, 1/cos kuadrat alfa kali ini, 1/cos kuadrat alfa kali ini. Nah, masing-masing sudah saya buat di kedua ruas dan di masing-masing suku. Ya, kalau mengalihkan ini, kedua ruasnya dikalikan, ruas kiri dan ruas kanan. Tapi ruas kanan ini ada 2 suku, masing-masing suku juga harus mendapat kali 1/cos kuadrat alfa seperti yang saya tulis di sini. Kemudian ada nggak yang mati kira-kira? Ada ini di ini ya, cos kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa, nanti habis dia. Kemudian yang ini bisa kita tulis nanti seperti ini. Nah, ini dulu kita sederhanakan, ini tinggal 1. Kemudian yang ini kita bikin sederhana tulisannya seperti ini. Ya, ini tetap tidak berubah. Kemudian kita ingat bahwa sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa di rumus modal kita tadi itu sama dengan tangen kuadrat alfa. Ya, tangen kuadrat alfa. Ingat tadi di rumus modal. Nah, kita gantilah itu menjadi tangen kuadrat alfa tambah 1 sama dengan 1/cos kuadrat alfa. Nah, kemudian 1/cos kuadrat alfa itu kamu ingat lagi, kalau 1/cos kuadrat alfa itu sama dengan apa? Ya, sama dengan apa? Ya, itu kamu ingat bahwa cos dengan sec itu berkebalikan. Ini cos alfa itu sama dengan 1/sekan alfa. Artinya cos berkebalikan dengan sekan. Ya. Kemudian berarti kuadratnya juga mereka berkebalikan. Nah, sekarang yang di sini yang ada adalah 1/cos kuadrat, bukan 1/sekan. Maka kini kita ganti, kita kali silang sehingga 1/cos kuadrat alfa itu sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini ganti, ini ke sini kamu ganti sama dengan ini. Sehingga tangen kuadrat alfa ditambah 1 kita dapat sama dengan sekan kuadrat alfa. Ya, ini rumus identitas trigonometri yang kedua. Nah, makanya tadi sebelumnya saya ajak kamu untuk mengenal modal tadi, karena banyak yang harus kita ubah. Ini pun modal, ya. Tapi ini pada video yang pertama kali. Itu tadi rumus trigonometri yang kedua, dan rumus trigonometri yang ketiga berawal dari rumus trigonometri, rumus identitas trigonometri yang pertama. Tetapi kali ini kita kali dengan
1/sin kuadrat alfa. Kalau yang kedua tadi 1/cos kuadrat alfa, sekarang 1/sinnya. Kemudian kita kali ke kedua ruas dan ke masing-masing suku seperti ini. Kemudian ada yang mati, kali ini gantian sinus yang mati menghasilkan 1 ya. Menjadi 1 tambah 1/sinus kuadrat alfa kali cos kuadrat alfa sama dengan 1/sinus kuadrat alfa. Kemudian sederhanakan lagi seperti ini ya. Kemudian kamu ingat bahwa cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa itu mirip dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, cumanya mereka terbalik. Maka kalau mau kita balikkan ini, berarti ini kalau kita balikkan berarti ini menghasilkan kebalikan dari tangen ya. Kalau ini kamu balikkan, maka ini juga kamu balikan. Kebalikan dari tangen apa? Kebalikan dari tangen adalah kotangen. Berlaku untuk kuadratnya, maka cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa sama dengan kotangen. Kebalikan dari tangen ya, kotangen kuadrat alfa. Maka kamu ganti ini menjadi kotangen kuadrat alfa. Selanjutnya mana lagi yang perlu kita ganti? Yang 1/sinus kuadrat alfa. Kita lanjut di halaman berikutnya ya. 1/sinus kuadrat alfa itu ingat kembali bahwa sinus alfa itu kebalikannya kosinus. Kosekan alfa ya. Kosekan alfa ya. Sinus kebalikannya adalah kosekan dan berlaku untuk kuadratnya. Nah, yang ada di sini adalah 1/sinus. Berarti dari sini kalau kita kali silang menghasilkan kosekan kuadrat alfa sama dengan 1/sinus kuadrat alfa. Maka ganti di sini 1/sinus menjadi kosekan alfa, kosekan kuadrat alfa. Nah, sehingga rumus trigonometri yang ketiga tidak ada lagi yang bisa kita ganti. Kita dapat ini. 1 tambah kotangen kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, jadi kesimpulannya kamu punya 3 rumus identitas trigonometri. Ya, identitas pertama, yang ketiga itu adalah ini. Ini tidak semata-mata seperti ini yang berlaku kepada soal. Untuk dari 3 ini bisa kita bentuk macam-macam. Ya, dari sini ke sini boleh, ya. Dari sini ke sini boleh, dari sini ke sini boleh. Kenapa ini bisa begini? Ini saya pindah-pindah ruas saja. Coba kamu pahami, ini saya pindahkan ruas ya. Kemudian bukan hanya seperti ini bentuk rumus identitas, ada juga yang seperti ini. Mereka yang satu baris ini sama, cumannya berlainan posisi di dalam ruas ya. Ini ke sini sama nilainya, ini ke sini juga sama. Hanya di sini cosnya cos sin dan cos di ruas kanan, secara kiri, ini satunya di ruas kanan. Tetapi di sini cosnya berpindah, sinnya yang tinggal di sini. Nah, di sini cosnya yang tinggal, sin yang berpindah, gitu-gitu untuk sampai yang ke kotangen ini. Jadi inilah rumus identitas trigonometri yang akan kita pakai dalam soal-soal selain rumus-rumus modal kita tadi. Pokoknya semua rumus trigonometri harusnya kamu hafal ya. Tapi maksud saya di sini saya mau tekankan bahwa rumus identitas trigonometri yang akan terpakai di soal bukan terpaku kepada 3 bentuk ini. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini, bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka kamu bisa harus mengerti masing-masing. Nah, tanpa berlama-lama kita masukkan ke soal. Ya, ini pertama sederhanakan, ini katanya. Yang kedua buktikan. Nah, ini agak beda nih ya, Dek. Soal nomor 2 ini agak beda. Jadi ini nanti banyak kita mengubah bentuk rumus. Itu tadi makanya saya sediakan rumus trigonometri kita itu dalam banyak bentuk. Ya, karena nanti kalau kamu dapat soal untuk membuktikan, maka kamu harus jeli bentuk mana, rumus mana yang akan kamu pakai dalam soal. Oke, kita langsung jawab saja ya untuk soal nomor 1 ya. Soal kita adalah 1 kurang cos kuadrat T per sin T itu sama dengan apa? Nah, kamu ingat dulu rumus identitasmu ini. 1 kurang cos kuadrat T ini mirip dengan rumus identitas kita yang mana? Kan gitu. Kalau di rumus identitas kita pakai alfa, jangan langsung bingung kok ini kok T Bu nggak ada di sini ya. Alfa ini bisa kita ganti-ganti huruf ya.
alfa ini dalam soal ini diganti menjadi T, kadang-kadang menjadi mu, terserah mereka soalnya mau minta apa. Tetapi lihat posisinya, 1 kurang cos kuadrat alfa mirip ke yang mana di sini? Kalau kamu bisa tebak, coba. Ya, mirip nomor yang rumus pertama tapi bentuk yang kedua. Ya, rumus pertama bentuk yang kedua, maka kamu ganti. Ya, 1 kurang cos kuadrat alfa sama dengan sin kuadrat alfa. Dan rumus trigonometri kadang-kadang dibaca dari kiri kanan, kanan kiri ya, jangan salah ya. Maka yang saya lingkari ini berubah menjadi sin kuadrat T per sin T. Ini nggak bisa diubah lagi. Kemudian apa yang bisa kita ubah supaya mati sin T di bawah? Kan ini kuadrat, arti kuadrat itu kan sin T kali sin T. Nah, sesudah itu boleh kita matikan yang ini, tinggallah sama dengan sin T. Maka bentuk sederhana dari soal nomor 1 adalah sin T. Gampang ya, ini masih gampang ya, belum korslet kepalamu untuk menyelesaikan soal nomor 1. Tetapi kita lihat untuk soal nomor 2 apakah sudah korslet atau enggak ya. Kalau korslet bilang nanti sama saya di kelas offline, kalau enggak ya udahlah, kalau enggak ya saya bersyukur kepada Tuhan kamu bisa memahami. Oke, katanya buktikan bahwa ruas kiri ini dengan bentuk ini, saya nggak bacakan, sama dengan bentuk ruas kanan. Harus sama. Caranya bagaimana? Caranya kamu mengubah-ubah bentuk dari ruas kanan ini, ruas kiri ini dengan beberapa rumus yang sudah kita punya ya, sehingga nanti hasilnya sama dengan ruas kiri ini. Itu maksud dari soal ini. Maka kita berangkat dari ruas kiri dulu ya, ruas kiri untuk menjawabnya. Sama dengan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Begini bentuknya. Kenapa begini? Ya, karena saya mau pisahkan ya. Ini kan berpisah mereka ya. Sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta itu sama bentuknya dengan ini, iya kan? Sama kan? Karena mereka penyebutnya sama, maka kalau saya satukan mereka ini jadi seperti ini. Nah, ya jangan bingung kau ya. Kenapa begini? Ya iyalah, ini kan penjumlahan A tambah B per C sama dengan A per C tambah B per C. Ya, ingat ya apa yang saya ngomongkan. Nah, setelah itu ya saya pisah ininya, saya pisah penyebutnya ya. Kenapa saya pisah? Kan bisa saya pisah ya, bisa lah ya kan. Kenapa saya pisah? Karena untuk mengubahnya biar ini bisa saya ubah, ini saya ubah, ini saya ubah, jadi makanya itu saya pisah semuanya ya. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa kali 1 per cos kuadrat alfa. Kalau kamu kalikan ini hasilnya kembali ke sini. Kalau kamu kalikan ini hasilnya kembali ke sini. Kalau kamu jumlahkan ini ke sini, hasilnya kembali ke sini. Itu dia maksudnya. Ya. Selanjutnya setelah itu baru ubah satu-satu. Cos ini sin, cos, sin, cos. Ayo kita ubah sama dengan seperti ini. Ya. Seperti ini. Tangen kuadrat alfa. Dari mana tangen kuadrat alfa? Lihat di sini. Sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa. Lihat modalmu tadi, sin per cos dikuadratkan sama dengan tangen. Paham ya? Kemudian 1 per cos kuadrat beta itu sama dengan ini, 1 per cos kuadrat beta itu sama dengan secant kuadrat beta. Karena ini kebalikan dari cos kuadrat beta. Kalau kebalikan cos kuadrat beta adalah secant. Paham ya? Kalau nggak paham ya udahlah, apa boleh buat. Kita lanjut. 1 per cos kuadrat alfa. Ini kebalikan dari cos kuadrat alfa. Apa nama kebalikan dari cos kuadrat alfa? Secant kuadrat alfa. Makanya ini di sini secant kuadrat alfa. Sin kuadrat beta per cos kuadrat beta. Apa itu? Sin per cos kuadrat tangen kuadrat beta. Kalau udah korslet bilang ya nanti. Selanjutnya ingat kembali bahwa ya kamu sesuaikan secant kuadrat beta itu adanya di sini ya, secant kuadrat alfa. Walaupun di sini alfa, di sini beta sama itu ya.
Kemudian di sini secant kuadrat alfa ada di sini. Jadi dua-dua ini nanti kamu ubah ke situ ya. Jadi ini nggak usah ubah lagi karena ini mengandung tangen. Ini mengandung tangen. Jadi tangennya tetap aja. Ubah ini ke menjadi bentuk ini menjadi bentuk ini. Oke, kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Tangen tetap, tangen alfa ini menurut rumus ini secant kuadrat alfa itu sama dengan tangen kuadrat alfa tambah 1. Maka di sini tangen kuadrat beta ditambah 1. Kalau di sini tangen kuadrat alfa ditambah 1. Paham ya? Karena rumus ini secantnya yang berubah, tangennya tetap. Nah, setelah itu kita boleh sederhanakan. Kalikan ke dalam. Ini kalikan ke dalam. Ini kalikan ke dalam. Kenapa dikalikan ke dalam? Iyalah, ya kan? Mau kita apa lagi nih selain kita kalikan ke dalam, ya kan? Oke, kita kalikan ke dalam. Ini tangen kuadrat alfa kali tangen kuadrat beta sama dengan tangen kuadrat alfa kali tangen kuadrat beta. Tangen kuadrat alfa dikali 1 tangen kuadrat alfa kurang dalam kurung tangen kuadrat beta dikali tangen kuadrat alfa sama dengan tangen kuadrat alfa kali tangen kuadrat beta. Tangen kuadrat beta dikali 1 adalah tangen kuadrat beta. Pas ya. Selanjutnya buka kurungnya ya. Kalau membuka kurung kurang di sini berarti ini kamu kali ke sini, kurang kamu kali ke sini ya. Udah banyak di video saya cara membuka kurung. Itu berlaku untuk hal ini juga. Berarti yang kiri ini tetap, ini menjadi minus semua. Setelah itu ya, setelah itu rapatkan mereka yang sama sukunya atau yang bisa kamu habiskan nanti. Ini sama dengan ini, berarti mereka rapat. Ini ke sini, ini ke sini, tidak ada kawan. Oke, ini sama dengan ini kan. Kemudian mereka dikurang, berarti mereka habis. Tinggallah tangen kuadrat alfa kurang tangen kuadrat beta. Udah sama nggak dengan nilai soal? Sama kan? Nah, kami kok kalau udah sampai di sini kamu sudah bisa membuktikan ya bahwa sin kuadrat alfa kurang sin kuadrat beta per cos kuadrat alfa kali cos kuadrat beta itu sama dengan tangen kuadrat alfa kurang tangen kuadrat beta. Kira-kira begitu ya kalau cara membuktikan. Jadi di banyak rumus dan banyak kemampuan matematika yang harus kamu pahami. Kalau sudah sebegini beri label terbukti, artinya kamu bisa membuktikan soal tadi. Setelah itu dek, kalau kamu nggak paham ulangi ya. Kalau kamu nggak paham ulangi videonya. Ya, itu keuntungan saya menerangkan materi dengan video bisa kamu ulangi. Ya, kalau sudah ya. Saya kasih tugas kamu kerjakan uji kompetensi 44 pada halaman 181 di bukumu dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. ABCD-nya semua lah. Ya. Oke, tidak ada yang perlu kamu langkahi di situ. Kenapa? Modalnya sudah ada samamu. Dari rumus trigonometri awal sampai rumus identitas trigonometri tadi. Kalau kamu memahaminya semua bisa kamu kerjakan nomor 1 sampai nomor 10. Paham ya? Selain tugas catatan di video ini kamu catat di catatanmu, nanti saya periksa di buku catatan pas di kelas offline. Mungkin begitu aja dulu pemaparan materi untuk kali ini ya. Tetap semangat belajar walaupun kondisi kita banyak keterbatasan. Saya juga mengalami keterbatasan. Tetapi kalau kamu sama semangatnya dengan saya, maka semua apapun itu bisa kita capai. Akhir kata saya ucapkan ya aho.